Taufik Ismail dalam karyanya Tuhan 9 senti. Indonesia adalah surga luar biasa ramah bagi perokok. Tapi tempat siksa kubur tak tertahankan bagi orang yang tak merokok. Di sawah petani merokok, di pabrik pekerja merokok, di kantor pegawai merokok, di kabinet menteri merokok, di reses parlemen anggota DPR merokok, di Mahkamah Agung yang bergaun toga merokok. Hansip, Bintara, Perwira nongkrong merokok. Di perkebunan pemetik buah kopi merokok. Di perahu nelayan penjaring ikan merokok. Di pabrik petasan pemilik modalnya merokok. Di pekuburan sebelum masuk kubur orang merokok. Indonesia adalah semacam Firdaus Jannatul Naim, sangat ramah bagi perokok. Tapi tempat siksa kubur hidup-hidup bagi orang yang tak merokok. Di balik pagar SMU, murid-murid mencuri-curi merokok. Di ruang kepala sekolah ada guru yang merokok. Di kampus mahasiswa merokok. Di ruang kuliah dosen merokok. Di rapat POMG orang tua murid merokok. Di perpustakaan kecamatan ada siswa bertanya, apakah ada buku tuntunan untuk merokok? Di angkot Kijang penumpang merokok. Di bis kota Sumpek yang berdiri, yang duduk, orang bertanding merokok. Di loket penjualan karcis, orang merokok. Di kapal penyeberangan antar pulau, penumpang merokok. Di Andong Jogja, kusirnya merokok. Sampai kabarnya, kuda Andong diajari pula merokok. Rokok telah menjadi dewa, berhala, Tuhan baru, diam-diam menguasai kita. Di pasar orang merokok. Di warung Tegal pengunjung merokok. Di restoran, di toko buku orang merokok. Di kafe, di diskotik para pengunjung merokok. Bercakap-cakap kita jarak setengah meter. Tak tertahankan asap rokok. Bayangkan istri-istri yang bertahun-tahun menderita di kamar tidur ketika melayani para suami yang bau mulut dan hidungnya mirip asbak
rokok. Duduk kita di tempat tidur ketika dua orang bergumul saling menularkan HIV AIDS sesamanya. Tapi kita tidak ketularan penyakitnya. Duduk kita di sebelah orang yang dengan cueknya mengepulkan asap rokok di kantor atau di stopan bus. Kita ketularan penyakitnya. Nikotin lebih jahat penularannya ketimbang HIV AIDS. Indonesia adalah surga kultur pengembang biakan nikotin paling subur di dunia. Dan kita yang tak langsung menghirup sekalipun asap tembakau itu bisa ketularan kena. Di puskesmas pedesaan, orang kampung merokok. Di apotek yang antri obat, orang merokok. Di panti pijat, tamu-tamu disilahkan merokok. Di ruang tunggu dokter, pasien merokok. Dan ada juga dokter-dokter merokok. Istirahat, maintenance, orang merokok. Di pinggir lapangan voli, orang merokok. Menyandang raket badminton, orang merokok. Pemain bola PSSI sembunyi merokok. Panitia pertandingan balap mobil, pertandingan bulu tangkis, turnamen sepak bola, mengemis-ngemis, mencium kaki sponsor pengusaha rokok. Indonesia adalah semacam Firdaus Jannatul Naim, sangat ramah bagi perokok. Tapi tempat siksa kubur hidup-hidup bagi orang yang tak merokok. Rokok telah menjadi dewa, berhala, Tuhan baru, diam-diam menguasai kita. Di sebuah ruang sidang ber-AC penuh, duduk sejumlah ulama terhormat merujuk kitab kuning dan mempersiapkan sejumlah fatwa. Mereka ulama ahli hisab. Hasabah yuhasibu hisaban. Bukan ahli hisab ilmu falak, tapi ahli hisab rokok. Di antara jari telunjuk dan jari tengah mereka terselip berhala-berhala kecil 9 senti panjangnya, putih warnanya, kemana-mana dibawa dengan setia satu kantong dengan kalung tasbih 99 butirnya. Mengintip kita dari balik jendela ruang sidang, tampak kebanyakan mereka memegang rokok dengan tangan kanan. Cuma sedikit yang memegang dengan tangan kiri. Inikah gerangan pertanda yang terbanyak kelompok Ashabul Yamin dan yang sedikit golongan Ashabul Shima. Asap rokok mereka mengepul-ngepul di ruangan AC penuh itu
Mamnu'ut takdin ya Ustad. La tasyabud dukhan ya Ustad. Kiai, ini ruang ber-AC penuh. Hadihi al-ghurfati mali'atun bimukayafi al-hawai. Kalau tak tahan, Di luar itu sajalah merokok. La ta'kulu anfusakum min fadlik ya Ustaz. 25 penyakit ada di dalam khamr. Khamr diharamkan. 15 penyakit ada dalam daging kinjir babi. Daging kinjir diharamkan. 4.000 zat kimia beracun ada pada sebatang rokok. Patutnya rokok diapakan? Tak perlu dijawab sekarang ya Ustaz. Wa yuharimu alaihimul khabait. Mohon ini direnungkan tenang-tenang. Karena pada zaman Rasulullah dahulu sudah ada alkohol, sudah ada babi, tapi belum ada rokok. Jadi ini untuk PR para ulama. Tapi jangan karena Ustadz ketagihan rokok, lantas hukumnya jadi dimakruhkan. Jangan. Para ulama ahli hisab itu terkejut mendengar perbandingan ini. Banyak yang diam-diam membunuh Tuhan-Tuhan kecil yang kepalanya berapi itu, yaitu ujung rokok mereka. Kini mereka berpikir, biarkan mereka berpikir, asap rokok di ruangan ber-AC itu makin pengap dan ada yang mulai terbatuk-batuk. Pada saat sajak ini dibacakan, malam hari ini, sejak tadi pagi, sudah 120 orang di Indonesia mati karena penyakit rokok. Korban penyakit rokok lebih dahsyat ketimbang korban kecelakaan lalu lintas. Lebih gawat ketimbang bencana banjir, gempa bumi, dan longsor. Cuma setingkat di bawah korban narkoba. Pada saat sajak ini dibacakan, berhala-berhala kecil itu sangat berkuasa di negara kita. Jutaan jumlahnya bersembunyi di dalam kantong baju dan celana, dibungkus dengan kertas berwarni dan berwarna, diiklankan dengan indah dan cerdasnya. Tidak perlu wudu dan tayamum mencucikan diri. Tidak perlu ruku dan sujud untuk takarub pada Tuhan ini. Karena orang akan khusyuk dan fana dalam nikmat lewat upacara menyalakan api dan sesajen asap Tuhan ini. Rabbana, beri kami kekuatan menghadapi berhala-berhala ini. Amin. Ya Rabbal Alamin.
Mari dukung peraturan daerah tentang kawasan tanpa rokok nomor 8 tahun 2016. Stop merokok di kawasan tanpa rokok. Mari ciptakan udara bersih, sehat, dan segar. Terima kasih.